Kali ini saya akan membahas soal UN Fisika tahun 2019. Sebuah balok diukur menggunakan jangka sorong memiliki panjang, lebar, dan tinggi seperti ditunjuk pada gambar berikut. Ini menggunakan jangka sorong. Sehingga cara pengukurannya, skala utama kita jumlahkan dengan skala nonius. Skala utamanya yang di atas, noniusnya yang di bawah. Kita cek dulu panjangnya, kita hitung 1,5, nolnya kan di sini, 1,5678. Berarti sebelum melewati 0, kita tulis dulu 1,8, kemudian yang lurus, ya, ini kan 0,12, nolnya 2, 1,82. Kemudian untuk lebarnya masih 0, berapa? 0,4 ya. 0,4 kita lihat yang lurus di 6, 0,46. Satunya cm, ini juga cm. Untuk tingginya 1,123, 1,3 yang lurus di 5 cm. Untuk volume itu kan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Ya, ini semua kita kalikan aja. 1,82 kita kalikan 0,46 kita kalikan 1,35. Nah, hasilnya adalah 1,13022. Nah, sehingga kita perlu pembulatan. Aturan pembulatan untuk perkalian angka penting adalah nilai angka penting yang paling sedikit. Ini ada 3 angka penting, ya. Kenapa 3 angka penting? Karena bukan 0, angka 0 di depan dalam desimal ini bukan termasuk angka penting, sehingga ini cuma 2 angka penting. Ya, ini ada 3 angka penting. Sehingga nilainya harus 2 angka penting, nilainya ini. Nah, 1,13, 3-nya kan masih kurang dari 5, sehingga kalau dibulatkan nilainya tetap 1,1 cm pangkat 3. Jawabannya Charlie. Soal nomor 2, ini tentang vektor. Seseorang mengendarai motor dengan rute seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini awalnya di sini 20 km ke kanan, 40 ke bawah, kemudian 10 km ke kanan lagi. Besar perpindahan yang ditempuh oleh orang tersebut. Perpindahan merupakan besaran vektor, sehingga cara mencarinya dari titik awal langsung ke titik akhir. Jadi nanti gini. Nah, ini perpindahannya berapa? Kalau kita lihat, dia melakukan perpindahan ke kanan sejumlah 20 km plus 10 ya, km. Kemudian ke bawahnya totalnya ada 40 km. Sehingga ini ketemunya ada 30 km. Ini bisa kita hitung dengan Pitagoras 3, 4 ya. Berarti ini pasti 50 km. Jawabannya Charlie. Perlu diingat triple Pitagoras yang perlu dihafalkan yang sering keluar yaitu 3, 4, 5, kemudian 5, 12, 13, kemudian ada lagi 7, 24, 25, ini ada 8, 15, 17, 9, 40, 41. Ini nilai triple Pitagoras yang sering keluar. Yang paling sering keluar 3, 4, 5 dan kelipatannya. Soal nomor 3 tentang dinamika. Perhatikan gambar berikut. Diketahui percepatan sistem adalah A sistem, kemudian percepatan gravitasinya G, tegangan talinya T. Nah, yang ditanyakan percepatan balok A. Nah, percepatan balok A. Jadi dalam kasus dinamika seperti ini, mau percepatannya sistem A sistem ataupun percepatannya si balok A atau percepatannya si balok B, ini nilainya selalu sama. Kenapa sama? Soalnya dia geraknya bareng. Ya, kita lihat arah geraknya seperti ini. Nah, ini arah geraknya. Sehingga untuk menyelesaikan soal seperti ini, ya kita cari percepatan sistem aja. Karena percepatan sistem ini mejanya licin, maka gaya yang searah dengan geraknya kan ke sana tadi. Searah dengan gerak, ini ada ketegangan tali, ya T positif ini ada T negatif ya. Sehingga nanti nilai tegangan tali kan sama besar. Nanti dia saling menghilangkan sehingga sisa nilai WB. Sehingga langsung saja kita gunakan rumus hukum 2 Newton. Sigma F sistem sama dengan M sistem dikalikan A sistem. Kita cari A sistemnya. Sigma F yang total gaya yang bekerja kan tinggal WB aja. Ya udah, itu saja WB ya. Sama dengan massa sistem, massanya siapa? Ya ada M-nya A tambah M-nya B kalikan A sistem. Ya udah, tinggal dibalik aja. Sehingga A sistem kita dapat nilainya WB per ini ada MA tambah MB. Sudah selesai. Kita cari jawaban yang sesuai. Ada nggak? Oh, ini ada. Delta.
Ini WB-nya tinggal kita pecah, sama dengan MB kalikan gravitasi. Udah sama aja ya. Nah, jadinya tinggal MA plus MB. Soal nomor 4 ini tentang hukum 3 Kepler. Satelit Helios 1 dan Helios 2 mengorbit bumi dengan perbandingan jari-jari orbitnya 4:9. Oke, kita tulisnya R1 per R2 sama dengan 4:9. Kemudian, serta perbandingan massa Helios 1 dan Helios 2 sama dengan 4:9. Massa 1 per massa 2 sama dengan 4:9. Oke, sama perbandingannya. Jika lintasan orbit satelit tersebut melingkar, maka perbandingan periode satelit Helios 1 dan Helios 2 adalah berapa? Hukum 3 Kepler kan seperti ini. R pangkat 3 per T pangkat 2 sama dengan konstan. Atau mau dibalik, T pangkat 2 per R pangkat 3 juga boleh sama dengan konstan. Sehingga kita bisa menuliskan bentuknya seperti ini. Pertanyaannya kan perbandingan periode, langsung aja. T1 per T2 pangkat 2 sama dengan ini, langsung saja R1 per R2 pangkat 3. Soalnya ini perbandingan lurus. Sehingga kita dapat T1 per T2 sama dengan, langsung aja, ini R1-nya kita masukkan angkanya R1-nya tadi berapa? 4/9 ya, pangkat 3. Ini kan pangkat 2. Kita akarkan semua, jadi 3/2. Ini bisa kita rubah bentuknya jadi 2/3 pangkat 2 ya, dipangkatin lagi 3/2, kan pangkat dipangkatin dikali, sehingga ini bisa kita coret, sehingga hasilnya tinggal 2 pangkat 3 8 per 3 pangkat 3 27. 8/27 Charlie. Soal nomor 5 tentang dinamika usaha. Kita perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan seorang ibu mendorong kereta belanja di atas bidang datar licin. Oke. Datang licin, tidak ada gaya geseknya, dengan gaya F sehingga berjalan dalam selang waktu T. Tabel berikut ini berisi data-data tentang massa, gaya dorong F, dan waktu time. Berdasarkan tabel di atas, maka urutan data yang menghasilkan usaha mulai dari terkecil, terkecil sampai terbesar berarti. Oke, kita turunkan dulu rumus usaha. Rumus dasarnya kan W, kerja, work, sama dengan F kalikan delta S. Oke, kita coba delta S-nya kita pecah dulu. Kita pakai GLBB. GLBB yang rumus yang ada S sama dengan V0 kalikan T plus minus setengah AT kuadrat. Oke, kita asumsikan kecepatan awalnya nilainya 0 ini, dan dia dipercepat, soalnya ada gaya yang searah dengan pergerakan, kita anggap dia dipercepat sehingga nanti posisinya plus, sehingga kita dapat S sama dengan setengah AT kuadrat. Nanti S ini akan kita substitusikan ke rumus WFS ini. Nah, ini kan delta S ya. Delta S ini adalah perpindahan, sedangkan pada rumus GLBB S-nya itu juga perpindahan, karena rumus GLBB semuanya bentuknya vektor. Sehingga rumus ini kalau kita masukkan nanti bisa sama dengan W sama dengan F kalikan setengah AT kuadrat. Oke. Terus A-nya kita pecah juga. Kan kita punya F sama dengan M kalikan A, sehingga kita punya A sama dengan F per M. Kenapa kita pecah A-nya? Karena di sini ada massa, kita butuh massa, sehingga kita berubah F kalikan setengah, A-nya F per M kalikan T kuadrat, sehingga kita punya rumus usaha baru W sama dengan F kuadrat kalikan T kuadrat per 2M. Jadi rumus ini yang kita pakai untuk menghitung nilai usaha dari apa yang diketahui di tabel berikut. Oke, kita hitung masing-masing dari yang pertama dulu. Yang pertama kita hitung, itu nilainya F-nya 25, ya, kita hitung aja 25 kalikan 25, T-nya 4 kalikan 4 kalikan 4, ya, kita bagi 2 kalikan M, dan nilainya 40. Oke, ini bisa kita bagi 2, ya, ini tinggal 2, kita bagi 4 tinggal 10, bagi 5 tinggal 5, ini tinggal 2, 2-nya coret ya, 25 kalikan 5 kita dapat 125. Satuannya oke, ini udah joule. Kemudian yang
2, kita cek 2 juga dengan cara yang sama. F-nya ini 30 kita kali 30, T-nya nilainya 2 kalikan 2 per 2 kalikan masanya ini 30. Ini kita coret ya, 30 nya kita coret ya, 2 kali 30 ketemunya 60 Joule. Kemudian yang ketiga ini F-nya 20 kalikan 20, T-nya 10 kalikan 10 per 2, M-nya 25. Ya, ini kita bagi 5 dapat 5, kita bagi 5 ini dapat 4, bagi 5 1, bagi 5 2, 2 nya habis ya, tinggal 4 kali 2 ini 800 Joule. Kemudian yang keempat F-nya 10 ya, 10 kali 10, T-nya 5 kalikan 5 per 2 kalikan 50. Oke, 0-nya habis, 5-nya habis. Ini 2-nya kita bagi di sini jadinya 5. 5 kali 5 ini 25. Oke, yang paling terkecil 25 dulu. Yang pertama. Ini yang kedua 60. Ini yang ketiga, ini yang keempat. Sehingga hasil yang paling tepat 4 2 1 3, 4 2 1 3, jawabannya Eko. Soal nomor 6 tentang energi. Sebuah bola pecel dengan massa 4 kg terletak di ujung lemari, kemudian didorong mendatar dengan sehingga kecepatannya 2 meter per second. Pada saat lepas dari tepi atas lemari, seperti tampak pada gambar di bawah. Ini ada ketinggiannya dia 2 meter ya. Terus dia jarak titik B 1 meter. Dia punya massa ini sama ya, 4 kg. Percepatan gravitasinya nilainya G. Maka energi mekanik, pertanyaannya energi mekaniknya. Nanti ini energi mekaniknya yang kita cari. Energi mekanik partikel pada saat benda berada pada ketinggian 1 meter. Oke. Karena yang ditanyakan energi mekanik, ya energi mekanik sifatnya apa? Sifatnya pasti kekal, atau nama lainnya konservatif ya. Sehingga EM ya, mau EM di A ini sama dengan EM di B sama dengan ya EP plus EK. Sehingga kita bisa ngerjain langsung cari EM di A bisa, atau cari EM di B. Cuma kalau kita cari EM di B, nanti kecepatannya dia punya jenis kecepatan. Ini kan gerak parabola ya, gerak parabola. Sehingga kalau kita analisis B, dia punya arah kecepatan mendatar, dia akan punya Vx, dia akan punya nilai Vy. Nanti Vx sama Vy kita resultankan dulu. Ya, resultannya yang pakai rumus akar ya, Vx kuadrat tambah Vy kuadrat, mencari energi kinetiknya, baru tambah potensialnya yang MGH-nya. Jadi agak lama caranya, tapi hasilnya sama saja. Jadi paling mudah, mending kita langsung ngerjain energi mekanik dari titik A. Ya udah langsung aja EM di A sama dengan langsung EPA tambah EKA. Atau energi potensial rumusnya MGH A di posisi A sama energi kinetiknya setengah MV kuadrat, V-nya di posisi A. Kebetulan di posisi A ini hanya punya komponen nilai Vx dan nilai Vy-nya nilai 0, sehingga resultannya tetap Vx nanti. Langsung kita masukkan masanya 4, G-nya 10, hanya di A itu 2 meter udah SI, tambah setengah, masanya 4, V-nya 4 pangkat 2. Kita hitung 4 kali 2 8 kali 10 ini 80, tambah ini bisa kita cari tinggal 2. 16 tambah 4 kuadrat. Sorry. Oh, kecepatannya 2 nih, 2 ya, ini 2 kuadrat 4 kalikan 2 8, hasilnya 88 Joule delta. Beralih ke soal nomor 7 tentang kinematika atau tentang gerak. Berikut adalah grafik hubungan kecepatan V terhadap waktu time dua mobil A dan B yang bergerak dari posisi dan lintasan yang sama. Jadi awal mulanya di start yang sama. Ini ada beberapa pernyataan yang kita lihat, pernyataan yang benar. Oke, kita cek.
Langsung aja, pertama, mobil A dan B sama-sama berhenti pada detik ke-60. Ini jenis geraknya, mobil A sama B sama-sama gerak dengan jenis GLBB. Ya, sama-sama jenisnya GLBB dan dipercepat, ya, kita sebutnya GLBB positif. Sehingga kalau GLBB dipercepat, dia nggak akan berhenti terus, akan dipercepat terus, malah semakin lama semakin cepat ya kecepatannya. Sehingga ini jelas salah. Yang kedua, percepatan mobil A lebih besar dibanding percepatan mobil B. Ini jelas. Karena kita lihat grafiknya, yang A, ya, kurvanya lebih menukik daripada si B. Soalnya rumusnya percepatan sendiri kan A sama dengan delta V per delta T. Ya, ini kan detik ke-0 sampai ke-40, delta T-nya sama. Tapi delta V-nya si A ini kan lebih gede. Nah, kita cek ya, percepatannya si A, delta V-nya antara 0 sampai 60, ya, ini 60 per 40. Yang punyanya B, ya berapa ini? Delta V-nya antara 30 sampai 60, ya 60, ini 36. 60 kita kurangi 36, ketemunya 24 per 40. Ini kalau kita hitung ketemunya 6 per 4, 3 per 2. Ini kita bagi 4 dulu semuanya, dapatnya 6 per 10 atau 3 per 5. Nah, sehingga nilai ini lebih besar. 3 per 2 nya, 3 per 2 kan 1,5. Kalau 3 per 5 ini kan 0,6 meter per sekon kuadrat. Ini juga meter per sekon kuadrat. Sehingga pernyataan nomor 2 benar. Mobil A menempuh perjalanan lebih dekat daripada mobil B. Untuk waktu yang sama di grafik ini, ya, sama-sama 40 sekon, ini pernyataan bernilai benar. Tapi kalau untuk waktu yang lebih dari 40, ya, kemungkinan salah. Tapi kalau dari grafik hubungan yang diperhatikan kan grafik berikut, sehingga mobil A menempuh perjalanan lebih dekat daripada mobil B. Jelas, karena untuk cari jarak tempuhnya kita tinggal cari luasan daerah di bawah kurva ini. Kalau A sama B, daerah di bawah kurvanya kan lebih besar B, ini kan yang A kan ini, ya. Sedangkan untuk yang B kan ini, yang biru ini, dia lebih luas, sehingga ini bernilai benar. Mobil A dan B bertemu setelah bergerak 40 sekon. Oke, tipsnya gini, cara cepatnya, kalau ini kan ketika detik ke-40 dia ketemunya kecepatannya sama, udah sama di detik ke-40, maka dia akan bertemu, ya, akan si A bisa menyusul si B itu 2 kali lipatnya. Jadi kalau ini 40, nanti di detik ke-80 si A berhasil menyusul si B. Itu cara cepatnya. Nah, kalau kita buktikan, nanti bisa dibuktikan dengan cara rumus SA sama dengan SB. Nanti kita turunkan rumusnya pakai yang rumus V0T plus setengah AT kuadrat sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ini masing-masing nilainya kita turunkan, akan ketemu detiknya pada detik ke-80. Sehingga pernyataan nomor 4 ini masih bernilai salah. Nah, dari sini kita tahu pernyataan yang benar adalah 2 dan 3. Nah, soal nomor 8 masih seputar kinematika. Semuanya ada kinematika parabolanya. Perhatikan gambar berikut, 2 bola digerakkan mendatar dengan kecepatan konstan tanpa gesekan secara bersamaan. Kecepatan bola 1 ini 8 meter per second dan kecepatan awal bola 2 5 meter per second. Bola 2 dipercepat dengan percepatan tetap 20 meter per second kuadrat. Ini untuk bola 2-nya. Maka kedua bola akan sampai di titik C pada waktu yang sama. Oke, time-nya sama. Nanti di sini berarti jarak mendatar kedua bola sama. Dia digerakkan mendatar, oke, sama. Dari pernyataan berikut, pernyataan yang benar berkaitan dengan peristiwa di atas. Oke, kita cek dulu ya. Waktu yang diperlukan bola 2 sampai di titik C. Oke, nanti cari time-nya. Saat kedua bola bertemu, kecepatan 2 lebih kecil dari bola. Nanti kita cek juga. Tinggi meja 45 diukur dari lantai. Saat titik C, kecepatan bola 1 lebih besar dari bola 2. Oke, nanti kita cek. Kita cek semuanya satu-satu dulu. Kita tulis dulu bola 1 ini 8 meter per sekon. Untuk ini GLB jenisnya, GLB untuk VX-nya. Nanti dia ada gerak vertikalnya, gerak jatuh bebas ya, ini ada 2 gerak ya, ini GLB sama
GJB, gerak jatuh bebasnya. Untuk bola 2 ini kecepatannya 5 meter per sekon dengan percepatan sama dengan 20 meter per sekon kuadrat. Oke, di sini kan dia akan menempuh jarak mendatar yang sama dia, sehingga S-nya A sama dengan S-nya B. Untuk S-nya A, rumusnya GLB kan sesuatu aja, jadi tinggal VA kalikan time sama dengan S-nya B, V0-nya B kita kalikan time plus setengah AT kuadrat. Kita masukkan angkanya, VA-nya 8 kalikan T sama dengan V0B-nya 5 kalikan T plus setengah A-nya 20 kalikan T kuadrat. Jadi kita coret dapat ini tinggal 10, sehingga oke, kita pindahin ke kanan semuanya biar positif. 10T kuadrat tambah 5T kurangi 8T sama dengan 0. Kita punya 10T kuadrat min 3T sama dengan 0. Kita mengeluarkannya caranya ini T dalam kurung ini 10T min 3 sama dengan 0, sehingga kita punya T sama dengan 0 atau 10T min 3 sama dengan 0, sehingga kita punya 10T sama dengan 3 dan T-nya sama dengan 0,3 sekon. Pernyataan pertama bernilai benar. Saat kedua bola bertemu, kecepatan bola 2 lebih kecil dari bola 1. Kecepatan bola 2 lebih kecil daripada kecepatan bola 1. Tinggal kita cek aja yang kedua ya. Nah, kita cek yang V-nya B sama dengan V0 ya, VB V2B sama dengan V0 plus AT. Ini untuk cari kecepatan rumus GLBB. V0-nya tadi 5 plus A-nya 20, T-nya 0,3. Coret ya. Tinggal 5 kita jumlahkan 3 kan 2, 6. 5 tambah 6 ini 11 meter per sekon. Untuk yang VA, nah ini dua jenis gerak dia. Kita cek yang VA. VAX nilainya jelas berapa itu tadi? 8 meter per second. Nah, untuk VAY, ya ini harus kita cek nilainya sama pakai GLBB ya. G kalikan T ya, karena gerak jatuh bebas ya, V0-nya kan 0, yang gerak jatuh bebas kan V0-nya 0, vertikalnya T-nya tetap sama 0,3, sehingga G-nya ketemu angka 10 dikalikan T-nya 0,3 sama dengan berapa ini? 3 meter per sekon. Sehingga resultan kecepatannya VA sama dengan akar ini 8 kuadrat kita jumlahkan dengan 3 kuadrat. Nilainya ketemu akar 73. Akar 73 ini sekitar 8, ya, 8, sekian. Sehingga si kecepatannya B, ini B, ini 11, si A 8 sekian. Jelas yang lebih cepat si B. Kecepatan bola 2 saat kedua bola bertemu, kecepatan bola 2 lebih kecil. Ini salah. Ya, yang benar lebih cepat. Kita cek tinggi meja 45 cm, gerak jatuh bebas dengan waktu 0,3, kita cari aja. H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Ini 0 ya, kecepatan awalnya 0, sehingga tinggal setengah, kalikan gravity-nya 10, T-nya 0,3 sekon, kita kuadratin. Jadi 5 dikalikan 0,3 berarti 0,09 sama dengan 0,45 meter atau 45 cm. Oke, pernyataan ini benar. 1 dan 3. Oke, jawabannya bravo. Kita cek tetap yang 4. Saat di titik C, kecepatan bola 1 lebih besar daripada bola 2. Kecepatan bola 1. Loh, ini kan saat di titik C, berarti kan saat kedua bola bertemu. Kecepatan 2 lebih kecil, ini dari bola 1 satunya
bola 1 lebih besar. Ini kan ini pernyataan yang sama, jadi jawabannya 1 dan 3 yaitu bravo. Nomor 9 masih seputar kinematika, tapi ini kinematika rotasi. Perhatikan gambar koin uang logam yang diletakkan di atas piringan yang berputar dengan kecepatan sudut tetap 6 rad per second. Massa koin, ada massa koinnya 0,1 kg, koefisien gesek statisnya 0,4, percepatan gravitasi bumi standarnya 10 meter per second kuadrat. Jarak maksimum koin dari poros putar. Ini yang diminta, jarak maksimum koin dari poros putar, ya, agar tetap berputar bersamaan piringan. Berarti yang ditanyakan adalah ini jarak maksimum koin poros putar, ini namanya R. Oke, ini jenis geraknya gerak melingkar atau gerak rotasi. Kalau kita perhatikan pada gerak melingkar, ya, suatu benda ini ada pusat lingkarannya, dia akan melingkar. Kalau gerak melingkar, dia akan mendapatkan percepatan ke pusat. Nah, ini ada percepatan sentripetal, sehingga pusat juga ada gaya sentripetalnya, di mana percepatan sentripetal sendiri rumusnya omega kuadrat kalikan R. Nah, jika kita tahu omega sendiri V per R, ini bisa berubah menjadi V kuadrat per R. Nah, pada koin yang gerak melingkar, nanti dia akan mendapatkan gaya keluar, dia pengennya keluar, ya, pengennya keluar, terlempar keluar lintasan gitu. Ini ada sentripetal, ada sentrifugalnya, sehingga nanti dia mendapatkan gaya gesek yang arahnya ke dalam. Ini ada gaya geseknya, frictionnya. Sehingga nilai friction ini adalah sama dengan percepatan gaya sentripetalnya. Kalau kita tuliskan persamaannya, kita punya Fs sama dengan Fa. Friction sendiri rumusnya normal kalikan mu, gaya gesek kan seperti itu. F-nya M kalikan A sentripetalnya pakai ini. Kita lihat, ini kita kalikan kecepatan sudut atau omega, sehingga kita pakai yang omega kuadrat R. Ini R-nya dicari. Normalnya sendiri M kalikan G kalikan mu sama dengan M omega kuadrat R. Udah, M-nya bisa kita coret, habis. Tinggal G-nya nilainya 10, kemudian mu-nya, koefisien geseknya 0,4. Kita bikin dengan omega. Omeganya ini 6 bagi 6 kuadrat sama dengan R. Sehingga R sama dengan 4/36 sama dengan 1/9 sama dengan 0,11111 terus ya, ini ya, dalam meter, sama dengan 11,11 terus cm. Sehingga jawaban yang tepat adalah nomor 10. Ini tentang momentum. Perhatikan gambar dua bola bermassa 2m dan m yang bertumbukan berikut ini. Oke, dia ada massa 2m dan m bertumbukan bertabrakan, ya. Dari pernyataan-pernyataan berikut ini, bla 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 bla, kita cek dulu pernyataan yang benar jika jenis tumbukan kedua bola merupakan tumbukan. Oke, ini kuncinya di tidak lenting sama sekali, ya, tidak lenting sama sekali. Kita cek pernyataannya, koefisien restitusi sama dengan 0. Oke, ini benar. Kalau nggak lenting, koefisien restitusinya 0. Kalau lenting sempurna 1, kalau lenting sebagian antara 0 sampai 1. Jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama besar. Iya, dia berlaku, hukum kekekalan momentum tetap berlaku. Kecepatan benda bermassa 2m sebelum dan sesudah tumbukan tetap. Ini jelas berubah dia, karena ada energi yang dipindahkan nanti. Energi kinetik ke total kedua benda tetap, ini juga tidak berlaku, ya. Soalnya EK yang awal ini pasti jauh lebih besar, enggak jauh, intinya lebih besar daripada EK setelah tumbukan. EK 2-nya, ya, EK atau EK aksen. Gini, ini ada sigmanya, total energi kinetik awal ini lebih gede daripada total energi kinetik yang baru. Jadi yang 4 ini nggak bisa kita pakai. Tapi kita lihat dua pernyataan awal sudah ketahuan jawabannya 1 dan 2.